Oke, good morning everybody everywhere. Jumpa maning dengan 7R. Saat ini saya akan membahas suhu dan kalor, materi fisika kelas 10 semester 2. Oke everybody, kita langsung saja bahas suhu dan kalor. Jadi standar kompetensi yang akan kita pakai adalah standar nomor 4 ya pribadi ya, menerapkan konsep kalor dan prinsip konservasi energi pada berbagai perubahan energi. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis pengaruh kalor terhadap suatu zat, menganalisis cara perpindahan kalor, menerapkan asas Black dalam pemecahan masalah. Sedangkan indikator yang kita bahas menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda. Menganalisis pengaruh perubahan suhu benda terhadap ukuran benda atau pemuaian. Menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Menerapkan asas Black dalam berbagai masalah. Menganalisis perpindahan kalor dengan cara konduksi. Menganalisis perpindahan kalor dengan cara konveksi, menganalisis perpindahan kalor dengan cara radiasi. Jadi ini semuanya akan kita bahas dalam video ini. Oke, everybody, kita langsung saja. Suhu atau temperatur. Jadi suhu didefinisikan sebagai derajat panas dinginnya suatu benda. Ya, jadi panas dinginnya suatu benda itu adalah suhu. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Jadi perlu kita ketahui termometer itu adalah alat untuk mengukur suhu. Termometer ini memiliki sifat termometrik, zat yang berubah jika dipanaskan. Nah, prinsip semua termometer mempunyai acuan yang sama dalam menetapkan skala, yaitu titik lebur es murni dipakai sebagai titik tetap bawah, sedangkan suhu uap air yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer sebagai titik tetap atas. Ya, jadi ini ada skala suhu termometer, ada perbandingan skala Celcius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Ya, yang di bawah ini tetap titik tetap bawah, ini titik tetap atas ya. Jadi ini suhu lebur es murni, di sini suhu didih ya. Jadi untuk titik tetap bawah Celcius itu 0 derajat, untuk Fahrenheit Kelvin 273, Fahrenheit itu 32, sedangkan Reaumur itu 0. Ini titik tetap bawah. Ya. Titik tetap atasnya Celcius itu 100, Kelvin 373, Fahrenheit 212, Reaumur 80. Jadi ini skala-skala pada termometer Celcius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Nah, ini gambar termometernya ya. Jadi sama dengan tadi. Ya. Ini kalau 0 derajat Celcius setara dengan 32 derajat Fahrenheit setara dengan 273 Kelvin. Ya, ini titik setaranya. Kalau Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke, everybody, kita langsung lanjut saja di materi berikutnya. Jadi ini hanya perbandingan skala Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin. Sekarang kalor. Dari suhu sekarang kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu dan karena adanya usaha atau kerja yang dilakukan pada sistem. Jadi kalor merupakan salah satu bentuk energi ya pribadi ya, tapi dia berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Dia bersifatnya mengalir ya, berpindah dari yang bersuhu tinggi ke yang bersuhu rendah. Itu kalor, bukan kolor ya pribadi ya. Nah, kalor mempunyai satuan kalori. 1 kalori didefinisikan sebagai kalor yang dibutuhkan 1 gram air ya,
untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius. Dalam sistem satuan internasional, satuan kalor adalah Joule. Satuan kalori setara dengan 4,18 Joule. Itu. Jadi ini pengertian tentang kalor dan satuan dari kalor ya. Oke, kita lanjut saja everybody. Kalor jenis adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu setiap 1 kg massa benda dan setiap 1 derajat Celcius kenaikan suhu. Itu untuk kalor jenis. Sedangkan kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu benda setiap 1 derajat Celcius. Ya. Jadi ini perbedaan kalor jenis dengan kapasitas kalor. Kalau kalor jenis itu yang diperlukan untuk menaikkan suhu setiap 1 kg massa benda. Ya. Sedangkan kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu benda setiap 1 derajat Celcius. Gitu. Jadi kalor yang diberikan pada benda sebanding dengan kenaikan suhu. Jadi semakin banyak kalor yang diberikan pada suatu benda, maka suhunya juga akan naik. Jadi dia sebanding everybody ya. Kalor yang diberikan pada benda menaikkan suhu sebanding massa benda tersebut. Artinya semakin besar suhunya, massanya, maka kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda itu semakin besar. Ya. Jadi kalor berbanding lurus dengan massa. Semakin besar massa, maka suhu atau kalor yang dibutuhkan itu semakin besar pula. Contohnya saja misalnya kita ingin masak air 1 liter dengan 5 liter, tentu kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air yang 5 liter itu lebih besar dibanding untuk menaikkan suhu air yang hanya 1 liter. Jadi semakin besar, maka kalor yang dibutuhkan juga semakin besar. Itu. Oke, berarti kalor yang diberikan pada benda menaikkan suhu tergantung jenis bendanya. Ya, ini juga ada perbedaan. Selain dari massa, juga jenis benda. Tentu beda. Kalau waktu dan kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu minyak dengan suhu air. Minyak lebih cepat panas dibanding dengan air. Itu. Jadi kalor itu tergantung dari jenis benda pula. Selain massa juga jenis benda. Selain massa dan jenis benda juga dari kalor jenis benda tersebut. Itu yang mempengaruhi jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya. Itu dia. Maka kalor secara matematis dapat dinyatakan sebagai ini ya. Q sama dengan MC delta T. Jadi kalor yang diperlukan ini berbanding lurus dengan massa, kalor jenis, dan perubahan suhu. Maksudnya ini adalah semakin besar massa, maka kalor yang dibutuhkan itu semakin besar juga. Ya, itu dia berbanding lurus everybody ya. Q itu kalor. Ya, satuannya Joule. M itu massa, satuannya kilogram. C itu kalor jenis, satunya Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T itu perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Perubahan wujud zat. Kita kenal ada 3 wujud zat ya pribadi ya. Ada padat, cair, dan gas. Padat, cair, dan gas. Ini 3 wujud zat. Nah, ketika wujud zat ini bisa berubah-ubah. Dari padat ke cair, cair ke gas, gas ke padat, atau gas ke cair. Ya. Kalau dari cair ke gas namanya mengembun, menguap ya, menguap. Cair ke gas namanya menguap, gas ke cair namanya mengembun. Ya, padat ke cair namanya mencair. Itu. Jadi ada perubahan wujud zat dari padat, cair ke gas, dan itu semua dipengaruhi oleh kalor. Perbedaan. Pada umumnya semua zat pada
suhu dan tekanan tertentu dapat berubah dari satu wujud ke wujud yang lain. Misalnya air H2O pada wujud padat berupa es, dalam wujud cair berupa air, dan dalam wujud gas berupa uap. Ya, ini salah satu contoh saja H2O. Ya, padatnya berupa es batu. Kita beri kalor, dia akan mencair menjadi air. Kita beri kalor terus sehingga dia menguap berupa gas. Ya, ini perubahan wujud zat. Jumlah kalor yang diperlukan atau dilepaskan saat perubahan wujud atau suhu tetap dinyatakan dengan formula, ini ada rumusnya, Q sama dengan M kali L, di mana Q itu jumlah kalor, M itu massa zat, L itu kalor laten atau kalor lebur, kalor beku, kalor uap, atau kalor embun. Ya, ini. Jadi untuk merubah bentuk itu diperlukan kalor sebesar massa kali kalor latennya. Ya. Kalau untuk melebur berarti ini kalor lebur, untuk menguap berarti kalor uap. Ya. Untuk membeku berarti kalor beku. Jadi Q sama dengan M kali L itu. Oke, everybody, dapat dipahami? Ya. Jadi ini jumlah kalor yang diperlukan ya untuk perubahan wujud zatnya. Kita lanjut saja, everybody. Asas Black. Nah, jika ada dua benda atau ada dua macam zat yang berbeda suhunya dicampurkan atau disentuhkan, maka zat yang suhunya lebih tinggi akan melepaskan kalor yang banyaknya sama dengan kalor yang diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah. Ya. Jadi kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diserap. Jadi banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang bersuhu tinggi sama dengan yang diserap oleh zat yang bersuhu rendah. Itu inti dari asas Black, biasa dikenal dengan kalor lepas sama dengan kalor serap. Ya, ini Q lepas sama dengan Q serap. Ini rumus dari asas Black. Ya, asas Black ini bukan berarti hitam ya, tapi menemukan namanya Joseph Black sehingga dikenal dengan namanya asas Black. Kekekalan energi pada pertukaran kalor seperti persamaan di atas pertama kali ditemukan oleh Black, seorang ilmuwan Inggris ya. Black itu Joseph Black, seorang ilmuwan Inggris. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, everybody ya. Contoh, kita langsung saja ke contoh soal. 0,5 kg besi dinaikkan suhunya 30 derajat Celcius. Diperlukan kalor 6750 Joule. Tentukan kapasitas kalor. B. Kalor jenis. C. Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 40 derajat. Ya. Oke. Kita langsung saja bahas everybody. Nah, di sini diketahui masanya itu 0,5 kg. Delta T atau perubahan suhunya, ya dinaikkan suhunya. Artinya dinaikkan suhunya 30 derajat. Berarti ini delta T sudah menjadi delta T ya. Jadi 30 derajat Celcius, bukan Kelvin tapi derajat Celcius ya. Kemudian diperlukan kalor sebesar 6750 Joule. Nah, pertanyaannya kapasitas kalor. Jadi kapasitas kalor sama dengan Q per delta T. Jadi kalornya itu 6750, delta T-nya 30, berarti 6750 dibagi 30 sama dengan 225 Joule per derajat Celcius. Jadi kapasitas kalornya adalah 225 Joule per derajat Celcius. Itu untuk bagian A. Bagian B, kalor jenisnya. Ya, C sama dengan kapasitas kalor per massa. Kapasitas kalor sudah didapat di bagian A tadi, 225. Massanya ada di soal 0,5, berarti 225 dibagi 0,5 menghasilkan 450. Jadi,
kalor jenisnya adalah 450. Itu untuk bagian B. Sekarang, nah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 40 derajat Celcius. Ya, berarti Q-nya sama dengan MC delta T. Delta T-nya kita ganti 40. Ini ya, 40. Jadi, M-nya masanya 0,5. C-nya kita dapat di sini 450. Ya. Kemudian delta T-nya ada di soal. Jadi, MC delta T 0,5 kali 450 kali 40 sama dengan 9.000 Joule. Ya. Jadi dari soal ini diketahui bahwa kapasitas kalornya didapat 225 Joule, kalor jenisnya didapat 450 Joule, dan kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 40 derajat itu 9.000 Joule. Ya. Untuk menaikkan 30 derajat dibutuhkan 6.750. Untuk menaikkan 40 derajat dibutuhkan 9.000 Joule. Itu. Oke, Brady. Kita lanjut lagi, Pribadi. Ya, masih ada contoh kedua, Pribadi, supaya lebih lancar. 100 gram air dengan suhu 30 derajat Celcius dicampur dengan 50 gram air bersuhu 80 derajat Celcius. Tentukan suhu campurannya. Jadi, kalor jenis air itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Pribadi. Nah, di sini kalau kita perhatikan air panasnya itu bersuhu 80 derajat dengan massa 50 gram, kemudian air dinginnya bersuhu 30 derajat dengan massa 100 gram. Ya, kalau kita gambarkan ini soal ini seperti ini ya. Ditanyakan berapa suhu campurannya. Jadi ada di sini suhu campurannya. Jadi yang panas melepas kalor, yang dingin menyerap kalor. Ini inti dari asas Black ya. Oke, kita lanjut saja. Jadi asas Black itu Q serap sama dengan Q lepas, atau Q lepas sama dengan Q serap, atau Q1 sama dengan Q2, berarti MC delta T1, M1 C1 delta T1 sama M2 C2 delta T2. Jadi sini yang satu yang dingin, yang panas 2. Itu tergantung kita saja, bisa juga ini satu, ini tidak ada masalah ya, Pribadi. M1 100 C1 1 delta T1 itu berarti kita lihat di sini. Selisihnya ini, karena ini kita cari berarti T dikurang suhunya ini, berarti T dikurang 30. Ini. Karena kita cari ini belum T ini belum diketahui, sehingga kita tulis saja T untuk delta T1. Kemudian untuk yang Q2-nya masanya di sini 50. Kalor jenisnya sama karena sama-sama air 1. Nah, di sini delta T2-nya 80 dikurang T. Jadi ada perbedaan. Jadi suhu tinggi dikurang suhu rendah untuk delta T. Di sini 80 dikurang T. Kalau di sini T dikurang 30. Ya. Jadi yang tinggi kita kurangkan. Karena dia naik, berarti T dikurang yang ini. Karena dia turun, maka 80 dikurang T. Sehingga diperoleh, ini tentu 100 kali 1 ya, 100 ya. Kita kali masuk, ini 100 T dikurang 3000 sama dengan di sini 50 dikali 80 itu 4000 kurang T ya. Ini disederhanakan. Ini dibagi 52 dibagi 51, berarti 2 kali T 2T, 2 dikali 30 itu 60. Ya, di sini 1 dikali 80 80, 1 dikali T T. Tanda minus tetap, tanda kurang yang tetap ya. Jadi yang sama kita gabung ya. Di sini negatif T kita kumpul ke sini. Berarti sini 2T ditambah T berarti 3T. Ini yang sama kita gabung ke sana, negatif menjadi positif berarti 80 ditambah 60 itu 140. Sehingga suhu campurannya itu 140 dibagi 3 sama dengan 46,7 derajat Celcius. Jadi suhu campurannya adalah 46,7 derajat Celcius.
Jadi yang perlu kita perhatikan di sini pribadi, untuk delta T-nya juga perlu kita perhatikan. Jadi yang tinggi tentu suhu yang dingin akan naik, maka T campuran kita kurang suhu yang dingin. Suhu yang panas akan turun, makanya suhu yang panas kita kurang suhu campuran karena dia akan turun ya. Jadi ini dikurang ini, yang dingin, ini suhu campuran dikurang yang dingin, suhu yang panas dikurang suhu campuran untuk delta T. Karena sama-sama air, maka kalori jenisnya sama ya. Itu pribadi. Semoga paham untuk contoh soal tentang asas Black. Kita lanjut pribadi. Tentang pemuaian zat padat. Pertama, tentang pemuaian panjang ya. Dari gambar di atas, di samping di atas ya. Di atas ya pribadi ya. Ini maaf salah ketik, maunya dihapusin di samping, maunya di atas ya pribadi ya. Kita ketahui ya, LT ini LT, ini L0, ini delta L ya. Jadi LT ini tentu ini L0 ditambah dengan delta L ya. Jadi LT dari sini ke sini itu L0 ditambah dengan delta L itu tadi ya. Atau delta L ini sama saja kalau LT ini kita kurang L0 ya. Ini. Kalau kita perhatikan gambar ini ya, sangat jelas ini gambarnya pribadi ya. Jadi LT ini keseluruhan itu sama saja kalau L0 ditambah dengan delta L. Sedangkan delta L ini keseluruhan ini dikurang dengan L0. Itu ya pribadi. Kita lanjut ya pribadi. Koefisien Moe ya, tentu ada koefisien Moe panjangnya ya. Suatu bahan adalah perbandingan antara pertambahan panjang atau delta L terhadap panjang mula-mula atau L0 per satuan kenaikan suhu atau delta T. Ya. Secara matematis dinyatakan alfa itu koefisien Moe panjang sama dengan delta L per L0 kali delta T. Sehingga delta L itu sama dengan ya. Jadi ini sehingga delta L ini sama dengan berarti ini langsung kita kali ini saja ya. Kali silang saja berarti L0 kali alfa kali delta T. Itu untuk delta L pertambahan panjang. Sehingga dari yang gambar tadi LT itu sama L0 tambah delta L, kita lanjutkan ya. Delta L ini L0 alfa delta T kita masukkan di sini. Berarti LT sama dengan L0 tambah L0 alfa delta T. Bisa juga kita tulis seperti ini. LT sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Nilainya sama saja pribadi ya. Hanya mempersingkat. Nah, keterangan L0 itu panjang mula-mula, LT panjang pada suhu T. Delta L itu pertambahan panjang, T0 suhu awal, T itu suhu akhir, A alfa koefisien Moe panjang. Jadi ini keterangan dari rumus pribadi. Bisa pribadi screenshot ini ya, atau bisa download ini video ini dipelajari ya pribadi. Kita lanjut pribadi. Pemuaian luas. Tadi pemuaian panjang, sekarang pemuaian luas ya. Dari gambar di atas dapat kita peroleh bahwa sama dengan yang panjang tadi, tidak ada bedanya, hanya ini luas yang tadi panjang ya. Jadi ini keseluruhan ini adalah AT. AT itu sama dengan A0 ditambah dengan delta A. Ini delta A ini yang diarsir ya. Ini pertambahan luas. Atau delta A, berarti AT ini keseluruhan kita kurang dengan A0. Ya. Panjang pada suhu T kita kurangi luas pribadi ya, luas pada suhu T kita kurang dengan luas mula-mula. Itu pribadi. Nah, ini untuk keterangannya ya pribadi ya. Ini bisa pribadi baca-baca, bisa di screenshot juga. Ya, A0 itu luas mula-mula, AT luas pada suhu T, delta A pertambahan luas, T0 suhu awal, T itu suhu akhir.
Jadi koefisien meluas atau beta suatu bahan adalah perbandingan antara pertambahan luas atau delta A terhadap luas mula-mula, ya, persatuan kenaikan suhu delta T. Secara matematis dinyatakan sebagai beta sama dengan delta A per A0 kali delta T, ya. Atau delta A sama dengan, ini dikali silang, berarti A0 beta kali delta T. Sehingga AT sama dengan A0 tambah A0 beta ini ya. Karena AT sama dengan A0 ditambah delta A-nya masukkan nilainya ya. Itu tadi. Sehingga AT sama dengan A0 1 ditambah beta delta T. Itu. Ini keterangannya ya pribadi ya. A0 itu luas mula-mula, AT luas pada suhu T, delta pertambahan luas, T0 suhu awal T suhu akhir. Kita lanjut saja pribadi. Ini pemuaian luas. Kita lanjut ke pemuaian volume ya. Ini. Kalau kita perhatikan ini gambar ya, mirip dengan yang panjang dengan yang luas ya. Pasti VT-nya ini tidak lain dari delta V ditambah dengan V0 ya, volume mula-mula ditambah dengan pertambahan volume. Sedangkan pertambahan volume itu volume akhir dikurang dengan volume awal. Itu pasti ya pribadi ya. Hanya membedakan tadi panjang, luas, sekarang volume. Nah, koefisien volume atau gamma suatu bahan adalah perbandingan antara pertambahan volume atau delta V terhadap volume mula-mula persatuan kenaikan suhu delta T. Jadi secara matematis dinyatakan gamma itu sama dengan delta V per V0 kali delta T. Atau delta V sama dengan V0 gamma kali delta T. Itu. Sehingga VT sama dengan V0 ditambah V0 gamma delta T. Atau bisa juga VT sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah gamma delta T. Itu sama yang tadi. Ini keterangannya, V0 itu volume mula-mula, VT volume pada suhu T, delta V itu pertambahan volume, T0 suhu awal, T suhu akhir. Itu. Ini untuk pemuaian volume. Jadi sudah ada beberapa kita bahas, pemuaian panjang, luas, dan volume. Kita lanjut contoh soalnya untuk pemuaian zat padat. Di sini ada sebuah kasus, sebatang baja berpenampang kecil yang panjangnya 20 meter, bersuhu 20 derajat Celcius. Baja mengalami pemanasan sampai suhu 40 derajat Celcius. Kemudian didinginkan sampai suhu minus 30 derajat Celcius. Berapakah perbedaan terhadap panjang awal? Ya, jadi ada perbedaan. Nah, koefisien muai panjang baja itu 12 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Ini untuk koefisien muai panjang baja, sebuah baja ya, pribadi. Kita langsung bahas ya, pribadi. Ya. Pertama, yang kenaikan suhu sampai dengan 40 derajat. Jadi awalnya 20 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius. Nah, berapa perbedaan panjangnya? Berarti kita pertambahan panjangnya. Oke. Jadi rumusnya adalah pertambahan panjangnya itu delta L sama dengan L0 alpha delta T. Ini sudah ada dari depan. L0-nya panjang mula-mula 20, masukkan. Alpanya ini 12 kali 10 pangkat minus 6 kita masukkan. Dikali dengan delta T perubahan suhu. Akhirnya berapa tadi sini? 40. Ya. Kemudian suhu awalnya 20. Berarti 40 kurang 20 sama dengan. Jadi 20 dikali dengan 20 sini kali dengan 12 kali 10 pangkat minus 6.
itu menghasilkan 4,8 mm ya. Jadi, pertambahan panjangnya kalau dari 20 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius itu 4,8 mm ya. Sekarang kita lanjut yang kedua, yang dari 20 sampai minus 30 pribadi. Ya. Kita masukkan sama saja dengan tadi. Ya. Kita masukkan L0-nya ini 20 meter. Kemudian koefisien mulai panjangnya 12 kali 10 pangkat minus 6. Perubahan suhunya, delta T-nya. Jadi, suhu akhirnya ini minus 30. Kita kurang suhu awalnya 20 derajat, berarti minus 30 dikurang 20 itu minus 50. Minus 50 dikali 20 kali 12 kali 10 pakai minus 6 itu minus 12 mm. Kenapa minus pribadi? Karena mengalami penyusutan. Karena dari 20 derajat menjadi minus 30 derajat Celcius. Jadi dia mengalami penyusutan sebesar 12 mm. Kalau ini dia mengalami pemuaian sebesar 4,8 mm. Ya, karena suhunya bertambah di sini, suhunya berkurang. Jadi itu ada perbedaannya pribadi. Itu semoga pribadi pahami dan dapat mengerti. Ini ada contoh soal ya. Oke, kita lanjut pribadi ke contoh kedua. Sebuah plat baja berbentuk persegi dengan sisi 30 cm bersuhu 20 derajat Celcius. Bila plat baja dipanaskan sampai 130 derajat Celcius, tentukan luas baja sekarang. Nah, jadi untuk koefisien muai luasnya itu beta sama dengan 2 kali alfa. Sedangkan kita tahu tadi itu baja 12 kali 10 pangkat minus 6. Berarti itu dikali 2 pribadi ya. Ini. Jadi delta A-nya sama dengan A0 kali beta kali delta T. Nah, di sini tadi karena alfanya itu 12 kali 10 pangkat minus 6, kita kali 2 menjadi 20, dapat 24 kali 10 pangkat minus 6. Kita masukkan ya pribadi ya. Kenapa di sini 900? Karena ini dia berbentuk persegi. Sisinya itu 30, berarti 30 kali 30 untuk mencari luasnya berarti 900 cm persegi ya. Ya, sampai kita bingung. Oh, di sini 30, kenapa sini 900? Karena ini luasnya, di sini baru panjang sisinya, sisi persegi. Mencari luas, sisi kali sisi. 30 kali 30, 900 cm persegi. Kita kali dengan koefisien mulai panjangnya, luasnya, 24 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian delta T-nya. Dari 20 derajat sampai dengan 130 derajat. Ini 20 derajat ya, ini salah. Perlu dikoreksi, ini 20. Kita kalikan diperoleh 2,36 cm pangkat 2 ya. Tinggal dikali saja, kalau saya dapat ini kita kali langsung saja diperoleh 2,38 cm pangkat 2 itu pribadi. Ya, sangat mudah pribadi ya. Tinggal kita kali, kalau soal seperti ini tinggal masukkan nilainya. Untuk AT luas keseluruhannya otomatis A0 ditambah delta A. A0-nya sudah ada 900, delta A-nya sudah ada 2,38, tinggal kita jumlah saja. 900 ditambah 2,38 itu menghasilkan 902,38 cm pangkat 2. Itu adalah luas T, luas suhu ya, pada suhu 130 derajat Celcius. 902,38 cm pangkat 2 pribadi. Kita lanjut. Nah, kalau bisa caranya seperti ini, tidak ada masalah ya. Seperti yang contoh tadi ada di soal. Ini langsung saja rumusnya, bisa menggunakan cara itu. Wah, ini masih ada contoh ketiga. Sebuah kubus ya, tadi kan panjang, luas, sekarang volume.
Ya, contoh volume. Sebuah kubus baja dengan sisi 10 cm bersuhu 20 derajat Celcius. Bila kubus dipanaskan sampai 80 derajat Celcius, tentukan volume baja sekarang. Di sini koefisien muai panjangnya 12 kali 10 pangkat minus 6, ya kita kali 3 karena ini gamma ya. Koefisien muai volume kita kali 3 koefisien muai panjangnya. 3 kali, ya. Oke. Saya tidak ada masalah di situ. Kita lanjut everybody. Sehingga di sini diperoleh delta V-nya, pertambahan volume itu V0 gamma ke delta T. V0-nya ini 1000, dari mana dapat 1000? Ya, untuk mencari volume itu sisi kali sisi kali sisi, sehingga 10 kali 10 kali 10 itu 1000. Dari mana dapat 36? Ini dikali 3, 12 dikali 3. Karena gamma itu 3 kali alfa. Oke, kita kali 3 diperoleh 36 kali 10 pangkat minus 6. Ya. Delta T-nya dari 20 sampai dengan 80, berarti 80 dikurang 20. Menghasilkan, kalau kita kali semua ini pribadi, diperoleh 21,6 cm kubik. Jadi ini delta T-nya. Ya. VT-nya tinggal ditambah. V0-nya 1000, delta V-nya 21,6, kita tambah 1000 ditambah 21,6 menghasilkan 1021,6 cm kubik. Nah, bisa juga kita cara langsung. VT sama dengan V0 dalam kurung 1 tambah alfa delta T. Itu. Pribadi. Tidak ada masalah. Jadi, perlu kita ingat untuk luas 2 alfa, untuk volume 3 alfa. Pemuaian zat cair, ya ini tidak jauh beda dengan pemuaian volume, sama ya rumusnya. Pakai koefisien muai volume juga ya, pemuaian zat cair. Jadi karena dia ke segala arah. Untuk nilai-nilainya ini ada tabelnya, apakah itu dia minyak, air, itu beda-beda koefisien muai volumenya. Ya itu sama dengan panjang, beda-beda sesuai dengan jenis bendanya. Ini bisa dilihat di tabel-tabel yang ada. Contoh, nah, ada contoh air sebanyak 2 liter bersuhu 20 derajat Celcius dipanaskan dalam panci hingga suhunya mencapai 50 derajat Celcius. Berapa volume air setelah dipanaskan? Nah, diketahui koefisien muai volumenya itu 210 kali 10 pangkat minus 6. Ya, ini gammanya. Jadi kita selesaikan. Diketahui V0-nya 2 liter. Delta T-nya berarti 50 kurang 20 itu 30 derajat Celcius. Ditanyakan VT. Kita langsung masukkan saat nilainya F pribadi. Sama dengan rumus tadi itu di depan. VT sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah. Nah, gamma delta T masukkan saja nilainya pribadi. V0-nya 2, ini 1, gammanya ini sudah ada, masukkan 210 kali 6, delta T-nya 30. Kita kalikan saja ini, selesaikan. Maka diperoleh hasil akhirnya adalah 2,0126 liter. Jadi ini VT-nya pribadi. Nah, kita kalikan saja masuk. Saya rasa tidak ada masalah di sini. Bisa dibaca-baca, diulang-ulang. Pemuaian gas. Ya, pemuaian volume, pemuaian zat cair, volume pemuaian gas itu rumusnya sama. Ya, pribadi. Nah, di sini juga ada pemuaian formula. Ya, formulanya bisa juga kita gunakan rumus ini. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ya, ini.
Jadi rumusnya ini sama saja, VT sama V0 dalam kurung 1 tambah gamma delta T. Itu. Kita lanjut everybody. Nah, ada contoh. Ini semakin menjelaskan kita lebih terang benderang. Ya. Kita perjelas dengan contoh. Jadi, gas sebanyak 2 liter bersuhu 27 derajat Celcius. Berapa volume gas setelah dipanaskan hingga suhunya 77 derajat Celcius? Ya, jadi diketahui V1 2 liter, T1 27 kita jadikan Kelvin ya pribadi ya. Berarti ditambah dengan 273. Ini dibahas tadi setaranya ya, untuk kesetaraannya. Berarti T1 27 tambah 273 300 Kelvin. T2-nya 77 derajat Celcius. Kita jadikan Kelvin, berarti kita tambah dengan 273. 77 ditambah 273 diperoleh 350 Kelvin. Nah, ini yang diketahui. Ditanyakan berapa volumenya, volume keduanya. Jika 2 liter air, maksudnya seperti ini ya. 2 liter air, suhunya ini 27 derajat Celcius, dipanaskan hingga 77 derajat Celcius, berapa volumenya? Ya, kita langsung saja pribadi. Kita gunakan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Tinggal masukkan nilainya, V1 2, T1 300 sama dengan V2 yang dicari, T2-nya 350. Sehingga ini kita kali silang, berarti 2 kali 350 itu 700, dibagi dengan 300, berarti V2-nya dari 700 dibagi 300, 2,33 liter. Jadi V2-nya sama dengan 2,33. Jadi kalau ada 2 liter air, suhunya 27, dinaikkan menjadi 77 derajat, itu airnya memuai menjadi 2,33 liter. Itu pribadi. Makanya pada saat kita masak air, dia sudah mendidih, suhunya sudah naik, maka biasanya airnya meluap pribadi ya. Itu karena dia memuai, terjadi memuai partikel-partikel air itu. Ya, ini ada soal-soal latihan tentang pemuaian. Pribadi ini bisa screenshot ya, bisa foto untuk latihan di rumah ya. Untuk memperlancar lagi. Semakin banyak latihan soal, maka kita semakin lancar ya. Semakin tahu ya, semakin banyak soal kita jawab, maka berbagai macam trik bisa kita tahu ya. Ini latihan-latihan soalnya. Ini bisa pribadi kerja-kerja mengisi waktu yang luang. Nah, sekarang kita masuk pada perambatan kalor ya, atau perpindahan kalor. Bisa perpindahan kalor, bisa perambatan kalor pribadi. Nah, yang pertama konduksi. Jadi perpindahan kalor itu ada beberapa, ada konduksi, konveksi, dan radiasi ya. Yang pertama kita bahas tentang konduksi. Jadi yang konduksi dulu kita bahas pribadi. Jadi perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada logam yang dipanaskan. Nah, partikel-partikel logam tidak berpindah ya. Perpindahan kalornya terjadi secara berantai oleh partikel yang bergetar. Semakin cepat pada saat kalor yang masuk ke dalam logam semakin besar, dan getaran partikel akan memindahkan kalor pada partikel di sampingnya. Demikian seterusnya. Ya, di sini kalau kita lihat seterusnya gini, kita panaskan ujungnya, lama kelamaan dia akan berpindah. Ini jadi partikel di sini, bertumbukan di sini, partikelnya bertumbukan lagi, sehingga lama kelamaan ini suhunya berpindah. Ya. Jadi partikel yang bergetar saling bertumbukan di sini sehingga suhunya berpindah. Jadi dari ujung di sini dia akan sampai ke sini. Ya. Ini. Partikelnya tidak berpindah. Ya. Ini. Dia tidak berpindah, tapi kalornya yang berpindah.
secara berantai, sambung menyambung. Ya, itu kalau konduksi. Ya, ini ada contohnya. Ujungnya dibakar, partikel pindah, dia hanya sambung menyambung. Ya. Itu perpindahan kalau yang pertama, yaitu konduksi. Kita lanjut yang kedua. Oh, ini rumusnya dulu. Sebelum itu kita lihat persamaannya dulu. Jadi Q per T sama dengan Ka per L kali delta T, T2 kurang T1. Jadi Q per T itu laju perpindahan kalor. Ya, A-nya itu luas penampang, L-nya itu panjang bahan, K kondusivitas bahan, delta T selisih suhu. Nah, ini rumusnya, QT sama dengan Ka per L kali delta T. Ini keterangannya pribadi. Ini untuk konduksi, jadi partikel tidak berpindah. Nah, yang kedua adalah konveksi. Ya, kalau kita lihat ini perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada saat cair dan gas. Pada perpindahan kalor ini, bagian yang mendapat kalor, partikel-partikelnya akan berpindah ke suhu yang lebih rendah. Demikian dan seterusnya sehingga terjadi arus konveksi. Jadi ini ada ilustrasinya. Kita panaskan air, di sini dia suhunya diberi suhu kalor, maka partikelnya akan memuai massa jenisnya berkurang, maka dia akan naik, dia berpindah terus berpindah dari berpindah ke suhu yang lebih rendah. Jadi partikelnya ikut berpindah. Ya. Sehingga kadang-kala kalau air baru mau mendidih, itu bunyi, ya terjadi pergesekan antara partikel-partikel air yang bergerak. Ya, ini. Jadi itu perbedaan dari konduksi dan konveksi. Konduksi partikel tidak berpindah, sedangkan konveksi partikelnya yang berpindah. Itu pribadi. Kita lanjut saja pribadi. Nah, ini untuk persamaannya konveksi, ya. Jadi QT itu laju perpindahan, HA delta T. H itu koefisien konveksi, A itu luas penampang, delta T itu perubahan suhu T2 kurang T1. Oke. Kita langsung saja. Ini bisa di screenshot, bisa dicatat juga pribadi. Yang ketiga, radiasi atau pancaran. Ya, jadi proses perpindahan kalor secara radiasi terjadi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, yang terpisah dalam ruang, bahkan terjadi di ruang hampa. Jadi perpindahan kalor secara radiasi tanpa memerlukan medium atau zat perantara, dan dalam perambatannya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ya, itu. Jadi tanpa medium, dia hanya berupa pancaran. Ya, contohnya kita merasakan panasnya matahari, itu terjadi karena perpindahan kalor secara radiasi atau pancaran. Walaupun tidak ada medium yang mengantarkan, kita bisa merasakan kalor. Kemudian contohnya kita merasakan hangatnya api unggun, itu contoh-contoh perpindahan kalor secara radiasi. Nah, di sini ada persamaannya. Jika satu benda mana QT sama dengan epsilon theta kali A kali T pangkat 4. Itu rumusnya. Untuk dua benda QT sama dengan E atau T1 pangkat 4 kurang T2 pangkat 4. Nah, di sini ada keterangannya. Q per T itu laju, A luas penampang, untuk itu koefisien Stefan Boltzmann, ada nilainya di sini 5,67 kali 10 pangkat minus 8. T sama suhu permukaan benda, E emisivitas bahan. Nah, jadi itu ada 3 jenis. Ya, ada 3 jenis perpindahan kalor atau perambatan kalor: konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi, perpindahan kalor tanpa perpindahan partikel. Konveksi, perpindahan kalor dengan perpindahan partikel. Radiasi, perpindahan kalor tanpa medium atau pancaran.
Ya. Jadi yang tanpa medium hanya radiasi, konduksi dan konveksi itu membutuhkan medium untuk perpindahannya, yaitu partikel-partikel zat tersebut sebagai perantara untuk memindahkan kalor dari yang bersuhu tinggi ke yang bersuhu rendah. Itu pribadi. Ini adalah perpindahan kalor. Nah, di sini ada contoh soal perpindahan kalor. Pribadi bisa pelajari. Balok besi berpenampang kecil dengan suhu kedua ujung dibuat tetap, yaitu 500 derajat Celcius, ya, dan 100 derajat Celcius. Jika panjang besi 50 cm, berapakah laju kalor per satuan luas yang melewati balok tersebut? Konduksivitas termal besi sama dengan 75. Ya. Penyelesaian, ya. L-nya 50 cm sama dengan 0,5 meter. K-nya 75, delta T 400. Ya. Itu delta T. Oh, ini bukan Kelvin ya, pribadi ya, tapi ini bukan Celsius, tapi ini Kelvin ya. 500 Kelvin dengan 100 Kelvin. Sehingga delta T-nya itu 400 Kelvin ya. Jadi maaf pribadi, ini bukan Celsius tapi Kelvin ya. 500 Kelvin dan 100 Kelvin, sehingga delta T-nya itu 400 Kelvin. 500 dikurang 100 ya, jadi 400 Kelvin. Sehingga Q per TA sama dengan KL delta T sama dengan 75 per 0,5 kali 400 sama dengan 60.000. Oh, sorry. Pribadi kita kembali dulu pribadi. Mana tadi dia ini? Pribadi ya. Jadi diperoleh laju kalor persatuan luas yang melewati balok tersebut adalah 60.000. Oke. Ini dikalikan saja langsung karena besaran-besaran yang dibutuhkan sudah ada di soal, tinggal kita kali langsung saja. Masukkan nilainya, diperoleh hasilnya 60.000. Itu untuk contoh soal pertama. Ya. Contoh soal kedua, pribadi. Di sini ada contoh soal kedua. Udara dengan suhu 30 derajat bertiup melewati permukaan plat panas dan kalor yang berasal dari bagian dalam plat, ukuran plat 2 meter kali 5 meter. Suhu permukaan plat dijaga tetap sebesar 110 derajat Celcius. Jika koefisien konveksi di permukaan plat 40, tentukan jumlah kalor yang berpindah setiap detik. B. Bila plat terbuka dari aluminium tebal 20 cm, hitung suhu dalam plat tersebut. Jadi kita langsung saja pribadi masukkan nilainya. Nah, delta T-nya diketahui 80 Kelvin. Kemudian hanya 10 meter pangkat 2. H sama dengan 40. Jadi Q per T sama dengan HA delta T. Ya. Masukkan nilainya 40 kali 10 kali 80 diperoleh 32.000. Nah, jadi 40 kali 10 kali 80 32.000. Nah, untuk yang B, bila plat terbuat dari aluminium, ya masuk nilainya Q per T sama dengan HA delta T. Berarti ini sudah ada didapat di bagian A ini. Q per T-nya sudah ada 32.000. Kemudian HA-nya ini ya 210 per 0,2 kali T kurang 110. Ya. Ini kita kalikan, ya, maka akan diperoleh hasilnya sebesar
111,6 derajat Celcius. Ya, itu. Jadi everybody bisa saya langsung. Ini contoh kedua. Oke, everybody. Ya, itu contoh-contoh soalnya. Ya, jangan lupa everybody untuk like dan subscribe channel ini ya, supaya semakin berkembang dan semakin memberikan konten-konten tentang pelajaran fisika. Ya. Selain konten-konten fisika, kadang-kala saya juga mengupload lagu-lagu untuk menghibur ya, everybody. Ini tentang suhu dan kalor. Ya. Ini contoh soal tentang perpindahan kalor, everybody ya. Kemudian ada contoh yang ketiga. Sebuah benda sumber panas mempunyai luas permukaan 10 cm pangkat 2 dan emisitasnya 0,4 bersuhu 727 derajat Celcius. Hitung kalor yang dipancarkan benda selama 1 menit. Ya, jadi ini contoh tentang radiasi, perpindahan kalor tentang radiasi pribadi. Jadi penyelesaiannya diketahui dulu 10 cm pangkat 2 sama dengan 0,001 meter pangkat 2 jadikan meter. T dari Celcius dijadikan Kelvin ditambah 273, 727 ditambah 273, 1000 Kelvin. Nah, kemudian waktunya selama 1 menit berarti 60 sekon. Emisivitasnya 0,4, tolnya 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Ditanyakan kalor yang dipancarkan. Jadi kalor yang dipancarkan everybody ya. Jadi Q sama dengan tadi sudah ada di rumus ya, yang di belakangan tadi tentang radiasi atau pancaran. Q sama dengan E tol A T pangkat 4 dikali T. Jadi tinggal masukkan saja rumusnya ini, masukkan nilai-nilai besarannya 0,4 ya, 5,67 kali 10 pangkat minus 8 pangkat minus 8, bukan dikurang 8 ini pribadi ya, tapi 10 pangkat minus 8. Nah, dikali dengan 0,001 dikali dengan 1000 pangkat 4 dikali dengan 60. Jadi kalau kita kalikan semuanya ini everybody, 0,4 kali 5,67 kali 10 pangkat minus 8 kali 0,001 kali 1000 pangkat 4 dikali 60 itu menghasilkan 136,08 Joule. Jadi itu kalor yang dipancarkan ya. Yaitu ada 3 macam perpindahan kalor: konduksi, konveksi, radiasi. Nah, kita sudah bahas semua lengkap dengan contoh-contohnya. Semoga ini bermanfaat. Jadi konten kali ini, video ini membahas tentang suhu dan kalor. Mulai dari suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Wujud zat juga sudah kita bahas. Bagaimana perubahan-perubahan wujud zat. Nah, ini secara umum, singkatan ya, ringkasan. Tapi kalau kita ingin membahas lebih dalam lagi, akan lebih lama lagi everybody ya. Ini. Ya, di sini ada soal-soal latihan perpindahan kalor ya. Seperti saya katakan tadi, everybody bisa berlatih. Jika ada waktu, ada kesempatan, silakan berlatih membahas soal-soal latihan ini ya. Apakah kita benar-benar sudah paham atau belum? Semakin kita banyak berlatih, maka kita semakin tahu. Jadi jangan bosan-bosan untuk berlatih. Nah, sama dengan seorang yang ingin bertanding, dia selalu latihan. Semakin berlatih, semakin lincah, semakin berlatih, semakin pintar. Itu. Jadi ini bisa dipelajari, bisa di screenshot, atau bisa download video ini, bisa share video ini ke teman-teman pribadi, supaya semua dapat merasakan manfaatnya. Itu pribadi. Ya. Sekali lagi pribadi, saya katakan jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share video-video yang ada di channel saya Pendirian di, karena channel ini membahas tentang
pelajaran fisika pribadi. Ya, semoga materi kali ini bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih dan salam sukses selalu untuk pribadi yang setia menonton channel ini. Tuhan memberkati kita semua, rezeki kita lancar. Terima kasih. Dan sekali lagi mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan share video-video yang ada di channel Seven Riyandi. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya.